Halo semuanya, ini dengan catatan anomali, Juli 2020 Dispatch Media Korea yang terkenal melalui YouTube mengekspos kasus stylist Han Ye-yeon yang telah mengumpulkan ratusan juta biaya iklan. Han Ye-yeon adalah stylist generasi pertama di Korea dengan status cukup tinggi di dunia style Korea. Tidak hanya menyapu berbagai penghargaan, masih pernah bekerja sama dengan artis papan atas, Gong Hyo-jin, Han Ji-min, dan So Ji-sop, menjalin hubungan yang baik. Dalam beberapa tahun terakhir, dia telah berpartisipasi dalam berbagai kategori pakaian. Variety show pengamatan hidup dengan kefasihannya menarik banyak penggemar, terutama di bulan Maret 2018, dia ada di YouTube membuka channel pribadi SSS, singkatan dari Superstar Stylist. Pertama, dia adalah stylist untuk banyak bintang besar. Kedua, dia adalah level superstar. Di industri stylist, setelah channel dibuka, dia menciptakan simbol stylist profesional. Tidak hanya menunjukkan koleksi pribadi yang mewah, juga berubah sesuai musim. Dan penonton meminta untuk terus merekomendasikan semua jenis barang fashion. Terutama postur tubuh Han Ye-yeon tidak sesempurna artis, lebih seperti tubuh wanita biasa. Jadi, dalam hal efek berpakaian, lebih informatif. Ditambah 25 tahun pengalaman yang kaya, tips berpakaian sederhana yang keluar dari mulutnya juga sangat meyakinkan. Segera channelnya mempunyai 860.000 subscriber, setiap video mempunyai hampir 400.000 like, dan di dalam videonya, seri Uangku Ku Belanjakan adalah yang paling populer. Makna dari uangku ku belanjakan adalah menghabiskan uang sendiri membelikan barang untuk diri sendiri. Di video, Han Ye-yeon menekankan uang yang dihabiskan adalah uang pribadi. Terasa bermanfaat setelah dibelanjakan sehingga direkomendasikan ke semua orang. 내 돈 주고 산 아이템이고 유료가 아무것도 없으니까 우리 베이비들이 청정지역이다 생각하고 들어와서 구경하고 가도 되는 오늘은 내돈내산 편한 슈즈 하울 정말 이걸 모으느라고 너무너무 힘들어서 돈을 무대기를 썼어. Di dalam video, dia terus menekankan dirinya menghabiskan banyak uang untuk membeli sepatu, pakaian untuk dinilai. Setelah pemilihan yang cermat, hanya barang yang bagus yang akan dikenalkan pada semua orang. Kalau begitu, bahkan stylist bintang besar sekalipun menghabiskan uang untuk dibelanjakan dan mengatakan ini adalah hobinya sehari-hari. Penonton tidak ragu pada kualitas dan mutu barang ini, menghasilkan kepercayaan yang besar. Barang yang direkomendasi dalam video Han Ye-yeon setelah dipublikasikan hampir terjual dalam hitungan detik. Kadang seminggu bisa terjual dalam jumlah yang sangat banyak. Tapi kali ini media Korea Dispatch mengungkapkan mereka belajar dari orang dalam industri. Han Ye-yeon dalam seri Uangku Ku Belanjakan, barang yang direkomendasikan sebenarnya dari iklan brand yang bersponsor. Dia sama sekali tidak membelinya sendiri. Selama ada Han Ye-yeon di video memperkenalkan produk, langsung bisa mengumpulkan sekitar 30 juta won dalam biaya iklan, sekitar 359.950.000 rupiah. Di video itu tertulis, ini adalah uangku yang kuhabiskan untuk membeli barang. Sebenarnya menghabiskan uang orang lain agar aku bisa menghasilkan uang. Begitu laporan keluar, komentar subscriber terhadap Han Ye-yeon terkandung perasaan amarah dan pengkhianatan yang luar biasa. Banyak dari mereka, semua karena percaya pada Han Ye-yeon, tidak menyadari dalam hal periklanan, telah melakukan pembelian. Faktanya, bahkan meski tidak disebutkan dalam video, Han Ye-yeon juga memiliki banyak cara bisa memberitahu semua orang video berisi iklan berbayar. Logo iklan berbayar YouTube sendiri, tambahkan label teks ke deskripsi video, jelaskan di komentar dan lain-lain. Tapi Han Ye-yeon tidak berbuat demikian. Alasannya sangat sederhana, mengekspos iklan atau tidak ada sebuah perbedaan yang besar. Dalam harga yang ditawarkan oleh brand, reaksi penonton juga berbeda. Karena itu, dia telah memilih cara untuk menipu penonton. 10 hari setelah kasus ini terungkap, channel YouTube Han Ye-yeon kehilangan 60.000 fans. Setelah situasi menjadi serius, dia segera memposting video permintaan maaf.
여러분 이렇게 인사드리게 돼서 너무너무 죄송합니다. 제가 가지고 있는 노하우라든지 뭐 지식 그리고 또 정보들을 여러분과 소통하면서 만들어 나가는 채널이었는데 그 과정 중에 여러분께 혼란을 드린 점에 대해서 Setelah kasus Han Ye-yeon terungkap, tidak lama kemudian, kekacauan yang dimulai dari industri fashion telah mengacaukan dunia mukbang dan menyebabkan kekacauan yang semakin besar, disebabkan oleh seorang YouTuber bernama Benar-Benar Pede. Di saluran ulasan makanannya sendiri, siaran langsung Love Restaurant TV, saat siaran langsung di YouTube, Benar-Benar Pede berkata, dia sangat jijik terhadap perilaku Han Ye-yeon, tapi mereka hanya bagian kecil yang terungkap. Untuk waktu yang lama, meskipun dirinya tidak tergerak oleh godaan iklan gelap, ada banyak blogger senior telah menerima modal iklan gelap ini, produk yang direkomendasikan yang akan menagih uang. Katanya dia membelinya dengan uangnya sendiri di dalam video. Sesuai dengan persyaratan brand, produk yang diuji dengan senang hati, saat dia melakukan siaran langsung mengekspos banyak blogger mukbang. Salah satu juga termasuk di channel YouTube Eat with Boki yang mempunyai 4,7 juta subscriber saat itu. Dia mempunyai mulut yang besar, wajahnya lucu, Raja Boki perut besar makan dengan rapi, sekali mukbang bisa makan beberapa piring besar ayam goreng dan pizza. Dan rekaman makan serta siaran ASMR memaksimalkan suara makan yang menggoda. Mendapatkan popularitas besar. Memiliki lebih dari 4 juta pengikut, peringkat RKT siaran langsung di garis depan sepanjang tahun. Tapi sebelum Benar-Benar Pede mengungkap, Boki sudah mengekspos gelombang keraguan tentang makanan palsu. Netizen yang teliti menemukan video yang diunggah Boki di saluran YouTube. Ada banyak jejak potongan adegan yang aneh, termasuk tiba-tiba melihat ke arah kamera setelah mengangkat jari telunjuk. Rekaman berikutnya sudah dipotong. Ketika dia makan sebagian dari makanan, hanya ada kegiatan mengunyah, tapi tidak ada rekaman menelan. Setelah memperlambat video ke kecepatan 0,1x, juga diduga ada gambar memiringkan kepala untuk memuntahkan makanan. Dan jelas tidak menelan makanan. Di suara latar, jelas ada kesalahan dengan suara menelan. Yang paling jelas adalah dalam video siaran langsung, Boki meminum boba milk tea. Jelas-jelas terlihat dirinya mengesap. Ada juga suara menelan di latar, tapi sedetik sebelum dia meletakkan milk tea, di bawah kemasan transparan milk tea, terlihat milk tea sama sekali tidak berkurang. Dan tiba-tiba muncul pengurangan milk tea di detik berikutnya. Karena itu banyak orang mulai membuat analisa terhadap video Boki. Bahkan ada yang curiga bekas yang ada di punggung tangan Boki jelas bahwa setelah muntah, masih ada bekas tersisa. Tapi Boki sendiri sangat menyangkal makan palsu. Lalu mengunggah versi video asli yang belum diedit, membuktikan ketidakbersalahannya. Akhirnya gejolak makan palsu berangsur-angsur mereda. Setelah Benar-Benar Pede mengekspos ini, Boki didorong ke puncak opini publik lagi. Sehari sebelum Boki diekspos, dia bahkan berkata di bagian komentar video, dirinya tidak ada iklan tersembunyi. Sampai berkata meski dirinya bukan artis, tapi pasti akan memikirkan pengaruh dirinya sebagai vlogger. Tidak akan menoleransi suasana buruk. Keesokan harinya, pernyataan Boki dan video sebelumnya langsung dipertanyakan banyak pihak. Umumnya brand akan mengundang banyak vlogger saat mempromosikan produk. Promosikan produk secara terpusat, sehingga di antara vlogger mengetahui dengan jelas apakah mereka ada menerima iklan. Bahkan jika ingin menyangkal juga harus memikirkan vlogger lain. Karena itu, Boki tidak sepenuhnya menyangkal dirinya telah menerima bayaran iklan, tapi permintaan maaf pertamanya dinyatakan dalam pernyataan, dirinya telah menandai iklan di bagian bawah video. Tapi mungkin karena kesalahannya sendiri, menulisnya di bawah sehingga banyak penonton tidak melihatnya dengan jelas. Dan dirinya tidak pernah menerima bayaran, hanya menerima sponsor barang. Tapi penjelasan seperti ini membuat penonton merasa dia hanya membela diri.
menafsirkan iklan sebagai sponsor, dan sebelum Boki menyatakan di komentar kalau sponsor saya akan menandainya sebagai disponsori, saya membelinya karena menyukainya. Beberapa teman selalu salah paham, saya ini disponsori. Beberapa video itu semuanya diam-diam ditandai sebagai iklan berbayar. Ini membuat netizen semakin marah. Di balik 4,7 juta mukbang vlogger, banyak yang berkolaborasi dengan tim profesional. Setiap iklan di baliknya pasti ada jutaan. Transaksi senilai puluhan juta won bagaimana bisa terjadi saat video diunggah? Maka lupa membeli label sebagai iklan adalah kesalahan tidak profesional. Untuk sementara waktu, serangan pun sampai di channel Boki. Kolom komentar ditulis dalam berbagai bahasa. Silahkan berhenti subscribe. Setelah kondisi semakin serius, Boki yang tidak lagi tahan dengan komentar netizen, mengumumkan pengunduran diri dari semua platform, dan video sebelumnya berubah menjadi privat. Selain Boki, ada banyak penyiar Korea yang terkenal dengan jutaan pengikut, terpengaruh oleh kasus ini. Bukan hanya pelanggar diam-diam, menerima iklan gelap berkali-kali, masih ada vlogger lain yang kurang berhati-hati, terlibat karena salah sasaran juga menerima pengaruh. Untuk sementara waktu, di YouTube semuanya adalah video permintaan maaf. Beberapa netizen bahkan membuat kompilasi untuk menyindir kasus iklan gelap ini. Sebenarnya, yang dinilai netizen metode penyisipan iklan paling tersembunyi dan terbesar yaitu kasus mukbang Puma dan BJ Yang Pang. BJ Yang Pang mulai menyiar dari aplikasi siaran langsung, Free Chat TV, agak terkenal di kalangan food vlogger, dan video Puma fleksibel yang kontroversial karena dia melalui pemotongan adegan, postingan di saluran YouTube di dalam gambar. Dia mengambil kamera dengan keluarganya ke toko Puma dan mengatakan hari ini sedang berbelanja dengan keluarga. Tapi di layar tertangkap staf toko setelah bertemu Yang Pang terlihat sangat terkejut berkata kalau dirinya adalah fansnya. Sering nonton videonya, tapi selanjutnya isi videonya terlihat sedikit lebih fantastis. Staf toko berkata, kantor pusat Puma ada banyak orang yang merupakan penonton setia Yang Pang. Kalau tahu dia datang ke toko pasti sangat senang. Juga bisa meningkatkan efek promosi dan segera menghubungi kantor pusat. Setelah panggilan telepon, staf wanita memberitahu Yang Pang orang-orang di kantor pusat juga sangat girang. Membiarkanmu untuk mengambil apapun yang kamu inginkan, belanja gratis. Yang Pang dan keluarganya tidak menolak. Mengambil pakaian dan alas kaki senilai 3,85 juta won atau 46.190 rupiah. Lalu, di platform live Yang Pang dengan beberapa pakaian ini melakukan sebuah pertunjukan dandan. Saat video diposting, banyak penonton yang mempertanyakan keaslian video ini, tapi malah membuat yang lainnya iri. Dan komentar lain tentang kesombongan Puma sudah ditutupi. Lagi pula dalam video terlepas dari metode pemotretan atau reaksi staf terlihat sangat nyata dan alami. Sampai kasus iklan gelap terkuak, Komisi Pengawas Keuangan Korea merilis peraturan resmi. Perbaiki kekacauan iklan. Yang Pang yang memiliki banyak sejarah periklanan hitam pertama-tama dilaporkan oleh netizen untuk diawasi. Semua orang menemukan video Puma baru ditandai dengan logo iklan berbayar. Dilihat secara logika, bahkan jika seorang influencer vlogger datang ke toko Puma, seorang staf kecil benar-benar memiliki kekuatan sebesar itu. Apakah beberapa kata dalam hitungan menit bisa memberikan puluhan ribu dolar? Orang dalam industri mengekspos video seperti ini kemungkinan besar merupakan latar yang sudah direncanakan. Akting dari staf pasti sudah dilatih sebelumnya. Betapa konyolnya, latar cerita hanya digunakan dalam film dan acara TV. Siapa sangka suatu hari nanti akan muncul di vlogger selebriti internet. Bagaimana dengan ikan pelasu? Yang Pang tidak hanya dicecar oleh netizen. Dibohongi oleh Yang Pang, keluarga yang dibawa ke mall juga dikritik keras oleh netizen. Akhirnya, Yang Pang tidak hanya menghapus videonya dan berkata bahwa acara tersebut akan ditangguhkan selama waktu tertentu. Untuk introspeksi diri mendalam tentang ini. Juga butuh waktu untuk mempererat hubungan dengan keluarga. Suasana tegang ini, kasus iklan gelap YouTube setelah berbulan-bulan baru menjadi tenang.
juga menjadi topik terpanas dalam masyarakat Korea pada waktu itu. Banyak YouTuber keluar dari lingkaran karena ini atau produksi video yang dijeda. Tetapi juga dipengaruhi oleh kasus yang menggemparkan ini. Saat ini Korea Selatan dengan jelas menetapkan saat menerima iklan, pastikan untuk memberi label dengan jelas dalam iklan. Jangan menyesatkan konsumen, oleh karena itu banyak artis dengan pakaian yang disponsori brand saat mengambil foto IG harus menambahkan iklan atau logo kata AD dan lain-lain. Dan setahun kemudian seluruh asal muasal stylist Han Ye-yeon telah kembali ke saluran SSS-nya, mulai berbagi dengan para penonton pengetahuan dan pengalaman fashionnya. Setelah badai seperti itu, dia masih punya 600.000 subscriber. Tapi jumlah tayang per video tidak lagi bisa sebanyak dulu. Hanya bertahan beberapa puluhan ribu tayangan. Orang dalam industri mengungkapkan alasan mengapa dia harus kembali ke saluran dengan omelan, karena jauh sebelum kasus ini sudah menjual kontrak sebesar 400 miliar pada perusahaan kakao. Dan ini adalah restart juga untuk memenuhi ketentuan kerjasama dengan perusahaan kakao. Tapi kita tahu konsep uangku kubelanjakan tidak akan pernah muncul kembali di channelnya. Dan membangun citra untuk mendapatkan kepercayaan butuh beberapa puluh tahun. Namun kehancuran terjadi hanya dalam beberapa saat. Brand membutuhkan pihak ketiga untuk merekomendasi produk mereka. Dan membuat video per orang juga membutuhkan penghasilan untuk menjaga kualitas video. Baru bisa memberikan konten yang lebih baik untuk penonton. Tapi dasar yang dibangun dengan menipu penonton jelas-jelas iklan, tapi pura-pura bersikap tidak munafik, sungguh memalukan. Kalau begitu, apakah pendapatmu mengenai kasus ini? Silahkan tinggalkan pendapatmu di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton Catatan Anomali. Sampai jumpa episode selanjutnya.